bahan pokok yang begitu naik dan juga BBM non subsidi yang juga ikut naik. Nah, anggaran BBM yang benar-benar sudah kawan-kawan mahasiswa Trisakti, kawan-kawan mahasiswa Esa Unggul, menonton drama teater porno yang diperankan pemerintah. Gerakan-gerakan kita kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval selaku PJ dari HMI Cabang Jakarta Barat, dibersamai oleh Aliansi Cipayung Jakarta Barat, terdiri dari HMI MPO Jakarta Barat, PMII Jakarta Barat, IMM Cabang Jakarta Barat, GMNI Cabang Jakarta Barat, dan juga PMKRI Cabang Jakarta Barat. Aksi kami hari ini melalui tuntutan lanjutan dari teman-teman yang sudah dilakukan di DPR RI terkait bahan pokok yang begitu naik dan juga BBM non subsidi yang juga ikut naik. Padahal BBM non subsidi itu harusnya menjadi efek naik kelas kita dari kaum menengah ingin naik ke level yang satu tingkat lagi lebih tinggi. Maka dari itu kami meminta terkait bahan bakar non subsidi, yaitu dalam hal ini Pertamax, untuk dijaga kestabilan harganya kembali lagi terhadap 12.000 dibanding 16.000. Yang pertama itu. Lalu juga yang kedua terkait Undang-Undang Polri yang memperpanjang masa jabatan Kapolri. Kepentingannya hanya ada di situ saja yang kami lihat selaku Aliansi Cipayung Jakarta Barat. Maka dari itu kami menuntut kepada rezim Prabowo Gibran untuk mengevaluasi seluruh jajarannya dan juga inkompetensi pejabat yang ada di lingkup kementeriannya yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Mungkin selanjutnya dari teman game ini untuk menyampaikan aspirasinya. Ya, terima kasih kawan-kawan media yang sudah hadir dalam aksi di hari ini. Ya, kami sangat concern terhadap pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan guru. Karena kami melihat banyak guru-guru di daerah 3T ini yang mengalami kesusahan. Lalu ada program-program seperti layaknya seperti MBG, KDMP yang menggunakan APBN sebegitu banyaknya, sebegitu besarnya, dan pada akhirnya itu APBN sekarang itu jadi boros gitu. Lalu kan defisit anggaran negara Indonesia itu menjadi tinggi juga gitu, yang menghasilkan ya misalkan kayak BBM naik gitu kan. BBM walaupun bilangnya non subsidi, tapi kan itu sangat berdampak bagi kami, apalagi dengan rekan-rekan ojol yang sangat berdampak, impact itu sangat besar sekali, karena nggak semua rekan ojol itu isi bensinnya itu Pertalite, ada juga yang mengisi bensin Pertamax tuh. Jadi impactnya sangat besar. Maka dari itu kami menuntut juga kepada rezim Prabowo Gibran untuk segera melakukan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru. Dan tadi udah disampaikan oleh Ketua Cabang HMI Jakarta Barat itu mengenai tentang UU Polri. Ya memang kami menekankan supremasi sipil harus dikedepankan. Supremasi sipil harus dikedepankan. Tidak lagi kita berbicara tentang instansi yang menduduki banyak jabatan-jabatan sipil. Namun kami di mana? Instansi-instansi tersebut kan udah ada di instansi, dan kami sipil yang memiliki kompetensi lalu malah diisi oleh instansi-instansi tersebut, entah TNI, entah Polri. Lalu kami yang sudah belajar, kami dari mahasiswa yang sudah belajar sebegitu lamanya, namun diisi oleh mereka yang inkompeten. Maka dari itu juga kami menuntut juga tata kelola pemerintah itu juga harus dirapikan. Karena mulai dari Menko Perekonomian, mulai dari Menkyu Purbayudi Sadewa dan Bahlil Lahadalia yang saat ini secara jelas dan faktanya tidak mampu untuk menjaga stabilitas di sektornya. Maka dari itu, kalau misalkan rezim Prabowo Gibran tidak mampu melakukan pemulihan ekonomi secara nasional, kami menuntut untuk pemecatan Menkyu Purbaya, Bahlil Lahadalia, dan Menko Perekonomian. Karena hasil dari pemborosan APBN dan ekonomi nasional yang benar-benar rusak sekarang, yang hancur sekarang, itu diakibatkan oleh mereka-mereka itu. Menkyu, Menko Perekonomian,
dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM. Lanjut. Dan selanjutnya dari PMI. Terima kasih kepada kawan-kawan seluruh media yang sudah mengawal secara masif bentuk eskalasi perjuangan teman-teman mahasiswa sampai hingga detik ini. Perkenalkan, sebelumnya saya Ahmad Fauzi, saya Ketua Cabang PMI Jakarta Barat yang hari ini membersamai teman-teman Cipayung Plus Jakarta Barat. Tujuan aksinya kita turun pada hari ini adalah menjaga bentuk eskalasi perjuangan semangat teman-teman yang sudah sampai pada di detik terakhir hari Senin itu turun aksi. Dan pada akhirnya yang kita lihat bahwasanya di lingkungan Jakarta Barat, khususnya di kampus Jakarta Barat, telah diterimanya aksi pada saat itu, khususnya di Universitas Trisakti, Mercubuana, Esa Unggul, dan HMI MPO. Itu kemudian diterimanya aspirasi mereka masuk ke dalam untuk dikaji ulang oleh Dewan-Dewan Pusat. Kemudian datangnya hadirnya kita ke sini adalah melanjutkan bentuk bahwasanya memang kebijakan yang sudah dibuat oleh dewan-dewan, kemudian dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian dengan wakilnya yaitu Gibran Rakabuming, udah sampai mana bentuknya. Dan hadirnya kami ke sini kemudian ternyata dicegat oleh aparat kepolisian. Banyak barang-barang yang bawaan kami disita. Kemudian pada akhirnya ini membuktikan bahwasanya memang supremasi sipil hari ini semakin jelas dan semakin tidak pro terhadap masyarakat. Ini yang pada akhirnya kita tekankan bahwasanya di dalam tuntutan kita juga, yaitu ada supremasi sipil yang harus segera dibahas, kemudian khusus ke dalam UU Polri dan UU TNI. Dan yang terakhir kita membawakan tentang RUU perampasan aset yang kemudian pada akhirnya gagal dikaji ulang oleh dewan-dewan, kemudian tidak dilihat lagi oleh kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya menjadi sebuah hanya omon-omon ya, hanya omon-omon pada akhirnya menjadi sebuah naskah yang pada akhirnya dibaca atau tidak kita tidak tahu. Yang pada akhirnya tujuan kami kesini hanya ingin melanjutkan eskalasi bentuk perjuangan dan semangat teman-teman mahasiswa yang pada akhirnya hingga sampai detik ini kita masih turun ke jalan, masih menyempatkan waktu dan pada akhirnya masih menjunjung tinggi bahwasanya memang Undang-Undang Republik Indonesia berbicara bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan sampai pada detik ini nyatanya kemerdekaan itu tidak lagi ada hak segala bangsa maupun masyarakat minimum ke bawah, ialah hanya kaum-kaum yang atas, kaum-kaum elit dan kaum-kaum pemerintahan yang mempunyai kekuasaan. Mungkin sekian dari saya. Apa yang menjadi alasan tadi pencegatan di sini? Pencegatan di sini tadi awalnya itu adalah kita tidak boleh aksi untuk di depan istana. Alasannya? Alasannya karena sudah sterilisasi. Jadi sterilisasi ini bentuknya kita tidak paham makna sterilisasi ini apa. Tapi pada akhirnya kita sudah sepakat, kita sudah koordinasi sama pihak Polres Jakarta Pusat, sudah mengirim surat di hari Rabu kemarin. Itu bahwasanya memang kita aksi damai. Kita hanya menuntut dan mengawal aspirasi yang pada akhirnya kita sepakat bahwasanya aksi damai. Tapi di pertengahan jalan malah kita dilakukan secara sembrono oleh aparat kepolisian bahwasanya ini ketidakadilan bagi kita yang menyuarakan suara aspirasi seperti itu. Dikatakan nggak ada undang-undang yang berdasari nggak boleh ada sterilisasi di depan istana negara atau seperti apa? Mungkin pada akhirnya kita berbicara persoalan tentang undang-undang. Undang-undang ini yang kita pahami bahwasanya undang-undang hanya disepakati atau dipakai itu sama pihak masyarakat menengah atau kaum-kaum proletar. Tapi pada akhirnya untuk kebijakan yang di atas seperti elit-elit besar, elit-elit kekuasaan yang mempunyai bangku-bangku kekuasaan tertinggi, mereka melupakan undang-undang yang telah mereka sahkan sendiri. Jadi pada akhirnya ini menjadi titik gambling, titik gambling untuk masyarakat gitu. Berapa banyak kurang lebih masalahnya? Kita kurang lebih 50. Dari mana saja aliansinya? Kita aliansinya dari PMI Jakarta Barat, GMNI Jakarta Barat, HMI Dipo Jakarta Barat, HMI MPO Jakarta Barat, kemudian Pemkri Jakarta Barat. Kalau tadi sempat ngomong disita, apa aja Pak disita polisi? Kita yang disita itu adalah ban. Nah, ban ini adalah bentuk teknis yang kita pakai. Jadi ban ini adalah salah satu pertanda bahwasanya ini adalah bentuk semangat serta bentuk teguran bagi pemerintah dan pihak aparat kepolisian bahwasanya memang rakyat hari ini sedang tidak baik-baiknya saja sebenarnya. Seperti itu. Oke Bang ya. Terima kasih. Ditendangkan oleh aparat-aparat yang pada akhirnya Tadi
Udah, biar. Putar! Ambil arahan, putar! Kantong, tutup kantong, putar! Anjing! Bang, muter bang. Muter bang. Polres Jakpus, Kapolres Jakarta Pusat. Iya Bapak. Kalau misalkan kita bernegosiasi dengan Bapak itu nggak bakal kelar. Ya makanya Bapak, kita mau kasih damai Pak. bukan Kapolres Bapak Jakpus. datengin pimpinan Bapak kemarin. Kapolres Jakpus di sini. Bertanggung jawab dong negosiasi Pak. Iya kita pengen negosiasi. Kita negosiasi nih. Ya udah. Iya makanya pimpinan Bapak kemarin. Iya. Enggak gini. Kami negosiasinya untuk Bapak nyambungin ke Kapolres Jakpus untuk terus ini. Kita nggak ada intel-intelan. Dari tadi juga ban kita udah diambil. Bukan, ya itu kan pakai seragam Bapak. Ini pakai seragam Polri. Ini pakai seragam Polri. Polri itu. Dari rakyat Pak. Ini dari mana ini? Ini dari mana? Dari masyarakat. Pajak rakyat ini, Bos. Ini APBN. Kalian semua kan mau naik APBN. Tolong kalian. Lewat undang-undang Polri. Kalian kan mau naik anggaran. Bang kita mau ke istana, Bang. Pengajuan. Kan baru pengajuan kan. Kemarin baru pengajuan kan, naik anggaran kan. Kita cuma ini kita diterima dong kok, makanya kita di sana. Ini kita berdebat sama bernegosiasi dengan abang nggak perlu, makanya panggil pimpinan abang ke sini biar kita sambungkan ke sana gitu loh. Kita bisa dialog di sini. Kita kan dual kok bang. Kita kan nggak mau mempropagandakan. Kita kan nggak mau mempropagandakan Polri dengan TNI dengan masyarakat dengan apapun. Kita ingin berdialog di sini ya. Makanya panggil pimpinan abang, Dir Intel, Polda segala macam semuanya panggil ke sini. Kita bernegosiasi langsung. Gak punya wewenang kenapa Bapak menjaga kita? Bapak nggak punya kewenangan. Bapak tadi berbicara nggak punya kewenangan nih ya kan? Sama. Tapi Bapak regulasinya kan sama instansinya. Pak, Bapak nggak bisa kalau nggak berbicara persoalan tidak punya kewenangan, tapi regulasi instansi Bapak kan sama. Bapak salah ngomongnya berarti kalau kayak gitu caranya. Bapak ikut kita semua ke kampus saya deh, belajar bareng kita. Kita belajar bahasa kata, kita bahasa retorika, kita ajarin gimana. Kita kajian bareng deh. Ya. Berapa sih? 10. Apa kita biasanya? Suarakan DPR, diterima Bang Dasko, Bangsaan dan juga pimpinan anggota DPR yang lain. Gimana dari Abang? Apabila usul ditolak tanpa ditembak, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu langkah, hanya ada satu kata. Apa itu kawan-kawan? Apa itu kawan-kawan? Hasta Victoria siempre, Patria o muerte. Maju terus menuju kemenangan, tanah, air atau mati. Tadi sudah kami sampaikan abang-abang kepolisian bahwa tenggat waktu 20 menit yang sudah kami suarakan bersama Aliansi Cipayung Jakarta Barat, kami mohon untuk didengarkan. Kami mohon untuk agar dapat diatensi ke Kapolres Jakarta Pusat. Karena kami aksi hari ini hanya untuk memfollow up, hanya untuk mengawal tuntutan rakyat yang sudah kami suarakan bersama dengan kawan-kawan mahasiswa Trisakti, kawan-kawan mahasiswa Esa Unggul, kawan-kawan HMI MPO, kawan-kawan Mercu Buana yang sudah waktu itu diterima oleh perwakilan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia. Kami mengawal bahwa harus adanya percepatan kebijakan mengenai penurunan harga BBM. Kami mengawal juga bahwa tarif dagang kita harus diturunkan sehingga tidak akan mencekik kebutuhan masyarakat, baik itu secara harga pangan, baik itu secara harga BBM, harga kebutuhan masyarakat. Kalian semua ini kan polisi, masyarakat juga merasakan gitu loh. Rumah tangga kita terganggu, harga mencekik semuanya. Kita ini bukan perusak, kita ini bukan pemberontak.
kita ini menyuarakan tuntutan masyarakat dengan benar. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Merdeka! 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 Tolak MBG! Indonesia! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Mengaku. Berbangsa yang satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Mengaku. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup perempuan yang melawan. Menyuarakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengawal tuntutan rakyat, mengawal tuntutan masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat Indonesia semua. Kita tanpa pandang bulu, kita tanpa pandang apa jabatan kalian, apa mobil kalian, dan apa kendaraan semua, serta harta kekayaan kalian. Kami hanya ingin masyarakat dan mahasiswa hidup tentram. Masyarakat dijamin secara kualitas hidupnya dan jaminan ekonominya. Maka dari itu kami menolak dan mengutuk agar evaluasi total program makan bergizi gratis. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Bahwa hari ini masyarakat juga dicekik oleh tarif harga BBM yang sudah lagi tidak bersubsidi kecuali Pertalite. Bahwa Pertamax hari ini naik menjadi 16.000 sekian. Pertamax Next juga naik semua. Lalu kami harus bersuara ke siapa kalau hari ini kita tidak didengar oleh pemerintah? Bersuara kepada siapa kawan-kawan? Pemerintah hari ini juga tidak peduli akan nasib dan juga jaminan ekonomi masyarakatnya. Bahwa kami hari ini menuntut juga bahwa harus ada evaluasi total kabinet merah putih, evaluasi total pemerintahan Prabowo dan Gibran yang sudah tidak inkompeten terhadap tugas menteri-menterinya, tugas pembantuannya. Hal ini juga tidak baik untuk masa depan Indonesia, karena terlalu banyak dan terlalu gemuknya pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran hanya menumpuk angka korupsi, hanya menumpuk angka kejahatan. Kita sudah lihat bahwa kepala BKN ditangkap. Kita lihat bahwa Menteri Imigrasi, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ditangkap. Kami ini hanya ingin berdialog dengan salah satu utusan pemerintah yang hari ini sebelah kami, tapi jangan sampai kita dibenturkan oleh abang-abang kepolisian di sini. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Izin kawan-kawan, mungkin setelah ini bisa disambung orasinya oleh Ketua Umum GMNI, Komang ataupun Michelle, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hari ini kita berdiri di sini bukan atas kepentingan pribadi kita, tapi kami berdiri di sini untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat, yang mana anggaran BBM yang benar-benar
sudah merenggut masyarakat kenaikan dari BBM dan juga bahan pokok per hari ini naik terus menerus kawan-kawan. Oh, mau wawancara. Packing sangat memilukan saudara-saudara sekalian. APBN diselewengkan dengan semena-mena, tidak terarah dan tidak turun ke masyarakat dengan semestinya saudara-saudara sekalian. Apa sebab kita berkumpul di sore hari ini? Apa sebab kita berhadapan-hadapan dengan para polisi yang mulai sangat menghormati nilai-nilai tuntutan yang telah kita gaungkan bersama-sama saudara-saudara sekalian. Di sore hari ini yang begitu indah suasananya, kita pengen menggedor ke depan gedung istana, namun pihak kepolisian sangat tidak apa bahasanya ya, yang paling mendukung gerakan-gerakan kita kawan-kawan. Oke, lanjut dan untuk memantik semangat kita pada sore hari ini. Oh, sudah selesai ya. Kita rapatkan barisannya lagi, kita satukan barisan kita lagi, bahwasanya kita berdiri di sini bukan atas kepentingan pribadi kita, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Betul atau tidak kawan-kawan? Maka dari itu, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang terus melawan. Baik kawan-kawan, mungkin ada dari berbagai masyarakat. Kita hari ini benar-benar melihatkan bahwasanya rakyat ini melihat Indonesia benar-benar keadaan darurat. Rakyat-rakyat kecil ini ingin menyampaikan aspirasinya. Rakyat-rakyat ini yang tertindas. Woi, ngapain woi? Woi, motor! Woi, Bapak! Lu ngapain anjing? Lu ngapain jadi Woi! Tadi, ini. Hei, Bapak! Kawan-kawan Bapak sudah melakukan tindakan kriminal, Bapak. Yang mana? Kita dibukuli, kita ditendang, kita disemprot dengan apa? Apakah itu tindakan yang benar-benar untuk mengayomi masyarakat? Tidak, teman-teman! Baik, kita lanjutkan dulu teman-teman untuk aspirasinya kawan-kawan. Kawan-kawanku, hari ini kita tengah dipaksa menonton drama teater porno yang diperankan pemerintah yang menjadikan rakyat sebagai panggung penderitaan. Kawan-kawanku, hari ini Aliansi Cipayung Jakarta Barat datang bukan untuk dikasihani. Ketika perut rakyat lapar, mereka sibuk membangun citra. Ketika pendidikan membutuhkan perhatian, mereka sibuk menghamburkan anggaran. Ketika demokrasi membutuhkan penjagaan, mereka justru memperluas kekuasaan. Ketika koruptor semakin kaya, rakyat justru diminta untuk terus berkorban. Saudara-saudaraku, negara kita ini tidak miskin. Yang miskin adalah keberpihakan terhadap rakyat. Yang langka bukan anggaran, yang langka adalah keadilan. Yang mahal bukan sekedar bahan pokok, yang mahal hari ini adalah keberanian untuk keberpihakan terhadap rakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Tuhan seluruh sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka,
Merdeka. Bapak yang di sana, panggil Pak, panggil pihak yang tadi menculik kader kami Pak, yang hampir mau menculik kader kami Pak. Panggil Pak, pihak yang bertanggung jawab Pak, yang menjenggot rambut teman saya Pak. Panggil Pak, apakah ini sikap kepolisian yang menculik para mahasiswa, yang memukuli para mahasiswa? Apakah ini sifat pengecut kalian? Hah? Pembunuh kalian, pembunuh aspirasi masyarakat, pembunuh mahasiswa. Panggil sekarang Pak, baju biru itu tadi Pak, yang hampir menculik kader kami Pak. Panggil sekarang Pak, panggil. Inikah laki-laki sikap pengecut kalian, polisi? Hah? Jiwa kalian udah dijual kan sama pemerintah? Hah? Jiwa kalian udah dipelacurkan kah? Kalian tuh laki-laki mendipotok titik kalian. Kalau nggak berani panggil pihak bertanggung jawab, menutup diri sekalian. Untuk apa kalian menjadi laki-laki kalau kalian tidak bertanggung jawab? Potok titik kalian. Keluar dari kepolisian Republik Indonesia. Kita polisi dirusak sama kalian, tahu nggak? Brengsek, tai. Panggil sekarang. Selama 20 menit kalau nggak ada pihak bertanggung jawab, maka kami akan terus melawan. Panggil sekarang, minta maaf ke atas pokok. Kalau kalian berani, kalau kalian laki-laki, kalau kalian punya prinsip, Pakai dulu. panggil sekarang pihak bertanggung jawab kalian. Panggil. Brengsek kalian. Beraninya memakai otoritas doang, beraninya cuma memakai nama polisi doang. Tuh, di bawah langit katulistiwa yang gemilang ada cerita tentang negeri yang sedang terlelap panjang. Bukan lelap karena lelap menghadapi peradaan zaman, tapi lelapnya nurani dalam selimut kenyamanan. Keadilan masih meringkuk di sudut jalan, bermimpi tentang esok yang tak kunjung datang. Hukum tegak lurus pagi yang parah dan keadaan, namun tumpul ke atas, tunduk pada tampu kekuasaan. Lihatlah laut kita yang gemuruh menyimpan kekayaan, tanah subur menghijau penuh dengan harapan. Tetapi rakyatnya masih harus antri dalam barisan, menunggu janji-janji manis para penguasa angan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hari ini kita dipertontonkan dengan bobroknya kepemimpinan kepolisian. Kita sama-sama anak muda. Bagaimana bisa kita akan mudah dibenturkan oleh pemerintahan? Kalian seharusnya berkaca diri terkait bagaimana bobroknya sistem pemerintahan hari ini. Kalian harusnya berkaca diri terhadap bobroknya kepemimpinan hari ini. Bicara soal MBG, lagi-lagi kita dibenturkan dengan SPPG, dengan anak-anak TK yang seharusnya tidak ikut berdemo dan malah berdemo. Hari ini kita Cipayung, aliansi organisasi Cipayung bergerak untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Betul atau tidak? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Sekian dari saya. Billahi fissabilu haq bikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.